Sholat tahajud adalah sholat sunnah sepertiga malam setelah bangun. Sholat sunnah yang dilakukan di sepertiga malam. Saya juga kurang banyak mengerti tentang ilmu agama ya, tapi yang saya pahami selama ini, sholat tahajud itu dilakukan di waktunya itu tertentu, yaitu sepertiga malam. Yang dilakukan 2 rakaat, gitu kan. Kalau misalnya kita nggak sanggup ya kita 2 rakaat aja, kemudian kita witir. Sangat penting sekali, kan itu yang paling utama ya. Kembali lagi ke asalnya, kita kan sebagai manusia siapa lagi yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar kecuali dengan oleh Sang Penciptanya. Bentuk sholat yang pertama kali diperintahkan untuk umat muslim itu sholat tahajud. Baru kemudian ada sholat 5 waktu. Jadi sholat tahajud itu kemudian jadi sunnah gitu setelah ada perintah yang lain kepada Rasulullah. Jadi sunnahnya sunnah yang apa ya? Kalau di sunnah setengah wajib gitu ya, penting gitu. Sebenarnya sih sangat penting karena sholat tahajud itu salah satu sholat yang bisa dikatakan hampir sama dengan sholat wajib. Karena pahalanya itu kita berkomunikasi langsung sama Allah, Tuhan kita. Dan itu juga penting sih, semua masalah atau keinginan juga bisa dikabulkan dengan sholat itu juga. Karena sunnah ya, kadang-kadang saya juga manusia ya, kadang-kadang sering pulang malam, terus sering nggak sanggup bangun untuk sholat tahajud. Saya berusaha untuk sholat tahajud, tapi memang belum istiqomah kalau ya untuk itu. Alhamdulillah sih jarang juga. Kecuali ya kalau memang saya lagi benar-benar susah atau banyak pikiran lah, masalah. Wajar ya. Lumayan sih. Kalau nggak kesiangan aja. Jujur belum. Soalnya bagi saya belum menemukan hal yang pengen dan ingin saya minta kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Sholat tahajud itu dia Allah di malam sepertiga malam itu dia turun ke muka bumi untuk mencari umatnya yang bangun untuk meminta doa, berkeluh kesah, untuk ya mengabulkan doa-doa umatnya yang bangun di sepertiga malam itu. Itu kata orang tua sama guru, itu sholat yang dilakukan dan sholat tersebut bisa mengabulkan doa yang kita minta. Pikiran bisa lebih tenang, bisa lebih fresh, bisa lebih fokus lagi. Sholat tahajud itu amat penuh keberkahan. Jadi kalau kita mau punya hajat, punya kepentingan, punya keperluan, mintalah sama Allah pada saat sholat tahajud itu. Insya Allah, Allah mengabulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khair khalqih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Isra yang saya baca adalah ayat yang menganjurkan kepada kita pentingnya melakukan sholat tahajud. Ayat itu dimulai dengan kalimat wa minal lail, dan sebagian dari malam. Malam tentu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana begitu banyak orang yang terlelap, bahkan ada yang lalai karena menghabiskan malam bukan berzikir kepada Allah, tetapi justru berpesta pora. Maka Allah bangunkan kita
di tengah begitu banyak orang yang terlelap, wa minal laili fatahajjad, bangunlah nafilatalak untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat ini adalah sholat sunat, tetapi bukan sembarang sholat sunat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Abdulus sholat ba'dal fard sholatul tahajud. Sholat yang lebih utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Inilah keutamaan sholat tahajud, dia disebut sebagai sholat yang utama. Apa yang akan kita dapatkan bila kita bangun tengah malam? Maka Allah janji untuk memberikan kita maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Tempat terpuji adalah tempat di mana kita hidup di zaman apapun, di tempat manapun, dalam waktu dan keadaan apapun, selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji bagi orang yang melakukan tahajud. Maka saatnya kita hari ini bertahajud. Pertama, persiapkan diri. Kata Rasul, jangan terlalu malam kalau kita tidur. Setelah sholat maghrib, isya berjamaah, lalu kita berkumpul dengan keluarga atau melakukan aktivitas yang lain, cepat-cepatlah tidur dan diniati tidurnya itu untuk bangun di waktu tahajud. Inilah waktu yang efektif agar kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bangun malam bersuci, lalu kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kejernihan cara kita berpikir, Allah akan memberikan kepada kita hati yang tenang dan tentram, dan Allah akan berikan kepada kita sebuah kekuatan besar agar besok kita bangun tidur dalam keadaan mempunyai visi dan misi yang tegas, yaitu visi misi kemanusiaan yang sesuai dengan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejarah membuktikan bahwa orang-orang hebat, termasuk peristiwa-peristiwa hebat, itu justru diputuskan di tengah malam oleh segelintir orang yang mau bangun malam. Kemenangan-kemenangan besar dan perubahan di tengah dunia ini diputuskan oleh orang-orang yang mau untuk qiyamul lail, bangun malam, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat bahwa orang yang bertahajud pun di samping akan mendapatkan maqamah mahmudah, dia akan dijadikan manusia yang selalu selaras, seimbang antara kemampuan berzikir dan kemampuan berfikirnya. Ini yang diharapkan. Di tengah begitu banyak orang yang akhirnya mengalami ketimpangan, dia tidak seimbang. Ada orang yang mengejar dunia tapi dia lupa akhirat. Ada orang yang terus-menerusan berusaha tapi dia lupa untuk berdoa. Ada orang yang habis-habisan untuk mencintai keluarga tetapi dia lupa bahwa keluarga juga ada yang ngawasi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita bertahajud. Dan tentu tidak hanya itu, ketika kita sendirian, kita diusir dari lingkungan kita, kita tidak dianggap oleh orang lain, kita sudah tidak dipercaya orang lain. Karena bangunlah malam, yakini bahwa Allah Sang Maha Penolong, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena dengan istighfar kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi istighfar itu kita lakukan di tengah-tengah malam, di saat orang terlalap tidur. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bisa bangun malam, selalu bisa membangunkan semangat kehidupan, selalu bisa membangunkan spirit kemanusiaan, selalu bisa membangunkan potensi kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa mengenal dirinya akan bisa mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.